Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya update sekali lagi perkembangan money game tipu menipu, kata Pak Tonggam loh, VTube ya. Ini adalah update terakhir tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan nggak usah ada lagi gitu ya. Tapi ini adalah update tentang VTube yang terakhir tahun 2021 ya. Sebenarnya saya sudah males gitu ya mereview suatu barang yang nggak pernah hidup-hidup lagi ya. Coba lihat sekarang, maintenance-nya sudah 5 bulan plus 5 bulan, sudah 10 bulan ya, masih nggak on ya. Tinggal tunggu 2 bulan lagi ulang tahun di Bredelnya yang pertama kali itu ya, di pertengahan Februari. Tinggal tunggu ya 2 bulan kurang lagi ya, memperingati 1 tahunnya di Bredelnya VTube ya. Oke, apa sih yang harus saya update lagi? Gini, sebelumnya saya flashback sedikit ya. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya ada buat sebuah konten mengenai VTube yang katanya sudah didukung oleh Kiai Eman, salah satu ketua di PBNU. Saya tidak tahu sekarang apakah beliau masih sebagai salah satu ketua di PBNU karena ada pergantian pengurus ya. Tapi Kiai Eman ini digadang-gadang oleh Yunita Atmojo sebagai pembina VTube. Inilah hebatnya VTube. Manajemennya aja nggak berani buka suara, tetapi leadernya ini Yunita Atmojo ya, yang seakan-akan yang punya VTube-nya gitu. Kenapa? Ya manajemennya aja nggak bicara, ini leadernya yang tampil ke depan seakan-akan pasang badan. Kita lihat aja lagi sekilas ya. Di sini ada di grup VVLC, official group dari VTube Warrior, pejuang VTube ya, yang terus mendoakan dan mengharapkan VTube on ya. Selalu positif thinking ya. Setiap hari mendengarkan motivasi basi. Nah, kita lihat di sini gambarnya ya. Ini diumumkan oleh Ria ZH. Ria ZH siapa ini? Sekretaris katanya. Nah, ini ya saya baca sekilas saja biar cepat ya. Di situ ada fotonya suaminya Yunita Atmojo, Fernando Lasa, Pak Kiai Eman di tengah yang pakai batik, dan Yunita Atmojo yang pakai kerudung. Nggak tahu apakah dia sudah jadi mualaf ya. Nah, di sini dikatakan, mandat Pak Kiai Eman kepada saya adalah menyampaikan agar tim tetap tenang karena VTube pasti on. Sudah saya review juga. Ini saya cepat aja lah ya. Saya sangat bersyukur sekali karena penantian kita selama hampir setahun ini tidak sia-sia ya. Dan sangat berterima kasih kepada Pak Kiai Eman karena jika bukan karena beliau maka VTube tidak akan pernah on lagi. Ini sekitar 2 minggu yang lalu ya. Tapi sampai sekarang juga masih belum on lagi ya. Catatan ya. Tombol on VTube ada di Pak Kiai. Mulai sekarang ini sudah jelas harus kemana berkiblat. Tombol on-nya itu sudah ada sama Pak Kiai. Tinggal dipencet on. Cuman kayaknya nggak dipencet-pencet gitu sama Pak Kiai ya. Lanjut. Saya sangat bangga memiliki pemimpin yang amanah dan punya hati seperti Pak Kiai Eman. Nah, terus kemudian saya kasih kotak merah di situ. Untuk V+, beliau, Kiai Eman, mengatakan tidak ada hubungan antara VTube dan V+. Ya memang Jack gue juga bilang dulu nggak ada hubungan. Nah, cuman Yunita Atmojo aja dengan leader-leader yang lain menggalak-galakan Mega Kopi, termasuk suaminya Fernando Lasa. Mega Kopi, saya ada di MLM V+. Anda dengarlah video-videonya, saya masih yang ada ya. Maaf, terpaksa ini saya sampaikan, bukan ingin membuat kacau. Ya kacau lah, karena dulu lu bilang di dalam V+ ada VTube. Nanti saya kasih lihat lagi videonya. Tetapi saya menyampaikan kebenaran. Iya, berarti dulu bohong dong ya. Karena saya tidak mau tim saya menjadi korban untuk kesekian kalinya. Berarti selama ini timnya sendiri dikorbankan kan? Gitu maksudnya. Sebab yang dilihat seseorang
saat memutuskan untuk bergabung ke VTube adalah karena rasa percaya kepada yang merekrut. Jadi betapa berdosanya saya jika saya menyembunyikan sebuah kebenaran yang seharusnya diketahui oleh tim. Ya, sebelumnya Anda berdosa dong. Maksudnya Yunita mengaku sebelumnya saya berdosa karena menyembunyikan kebenaran. Dia tahu bahwa tidak ada hubungan VTube dan V+, tapi suruh orang mega copy. Berarti dia secara tidak langsung mengaku berdosa. Dengan kita mengetahui kenyataan ini, saya berharap teman-teman bisa berbesar hati dan tidak menghakimi karena sudah ada yang lebih berkompeten untuk melakukan itu. Tidak perlu saling menyalahkan, kita fokus ke VTube saja. V+ buang gitu maksudnya ya. Long life VTube, Yunita Atmojo, First Diamond VTube. Rasanya The First Diamond VTube bukannya Yunita lah. Yunita First Diamond VTube wanita. Yang pertama sepertinya Wilbert Karimun. Nah inilah fotonya kalau diperjelas, Fernando Lasa, suaminya Yunita Atmojo, Pak Kiai Eman yang di tengah, dan Yunita Atmojo yang berkerudung, ya mungkin sudah jadi mualaf, saya nggak tahu gitu ya. Nah ini kita lihat videonya ketika Yunita, mohon maaf ini kata-kata dia sendiri, saya tidak lagi mau menyembunyikan kebenaran, berarti dulu dia pernah menyembunyikan kebenaran, berbohong. Bagaimana bohongnya, kita dengar videonya. TV Plus ini punya VTube. Ada VTube-nya di dalam V Plus ini. Multi level lain itu nggak punya seperti itu. Kita ada. Itu keunggulan teman-teman. Tentunya saya nggak perlu menjelaskan lagi apa keunggulan di VTube ya. Teman-teman pasti lebih pintar dari saya menjelaskan. Teman-teman sudah mengalami sendiri, ya. Jadi luar biasanya kita harus bisa ini merangkum hal-hal yang potensi yang luar biasa yang ada di V+. Kita rangkum, ya, kita bedah, kita sampaikan kepada orang yang mau kita ajak ngetim. Nah, seperti itu. Hasilnya pasti luar biasa. Ya, kemudian semangat Anda itu nomor 1 sebenarnya. Kita nggak ngerti apa-apa, tapi kalau kita ini semangatnya ini membakar. Orang yang kita temui itu loh, belum kita ceritai, itu sudah mau join. Percaya saya. Karena semangat ini semangat ini tuh menular. Semangat itu menular. Orang belum apa-apa, Anda belum cerita apa-apa, mereka melihat semangat Anda yang berkobar-kobar, pasti langsung join. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang pada sore ini Anda akan mendapat perbekalan, istilahnya senjata untuk teman-teman ini berperang. Ya kan? Anda dengar sendiri videonya. Artinya dia berbohong dong. Karena tadi di pernyataan tertulisnya dia bilang saya tidak lagi mau menyembunyikan kebenaran. Artinya yang video ini dia berbohong. Ya udahlah, dari bahasanya begitu artinya. Ya. Kemudian ini 2 minggu yang lalu. Kemudian seminggu yang lalu berita PHP lagi yang menyemangati semangat bebek-bebek dungu VTube. Ini leadernya, ini anak-anaknya nih. Bebek-bebek dungu di bawahnya. Ini leadernya sih udah tambun karena sudah banyak makan duit. Ya, ini yang masih kehilangan uang banyak nih karena fast track. Dia sudah tambun, sudah banyak uang ini. Oke, nah kita lihat seminggu yang lalu ada berita menghebohkan. Wah, senang lagi nih para bebek-bebek dungu. Ya, kita lihat nih beritanya. Ya, di sini, ini dari siapa ini? Dari satukanindonesia.com. Judulnya, beritanya lagi-lagi VTube bikin heboh. Kali ini dapat suntikan investasi 3 triliun. Dengar ya. Dapat suntikan investasi 3 triliun. Artinya tinggal disuntik kan? Siapa investornya? Joe Anwar. Nah ini suatu keanehan lagi. Seperti tadi Yunita Atmojo mengatakan sudah dapat dukungan dari Pak Kiai Eman dari PBNU. Kenapa nggak manajemennya? Kemudian kalau benar VTube dapat suntikan investasi 3 triliun, manajemen dong yang umumkan. Masa investornya yang mengumumkan ke media massa? Iya kan? Lucu nggak? Bagi saya sangat lucu. Kalau ini berita bagus, manajemen dong bersorak-sorai, tampil bikin press conference. Ini saya sudah dapat 3 triliun. Ini yang ngomong investornya. Dan beritanya aneh. Anehnya di mana? Saya kasih tahu ya cara menilai keanehan sebuah berita.
Sini saya baca, Jakarta, satukanindonesia.com. Lagi-lagi VTube bikin heboh. Kali ini dapat suntikan investasi sebesar 3 triliun rupiah. Dengar ya, kali ini dapat suntikan investasi. Berarti kan dapat suntikan atau akan disuntikan ya, whatever lah ya. Dana segar ini diperoleh pengelola, manajemen lah kita bilang ya, setelah mampu meyakinkan investor pasca menyelesaikan kewajibannya. Kewajiban apa nggak tahu, ya kan? Aplikasi social advertising yang sempat dimasukkan dan diawasi Satgas Waspada Investasi ini bakal tampil lebih heboh. Oke? Joe Anwar, investor yang tertarik dengan proposal yang disampaikan VTube, mengatakan skema investasi ini akan segera berjalan. Segera ya. Bisa seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, entah. Pokoknya segera gitu ya. Nah ini yang menarik, yang mengumumkan Joe Anwar. Joe Anwar siapa juga Anda cek juga nggak ada track recordnya gitu ya. Ya bukan saya meng-underestimate Joe Anwar gitu ya. Kita lanjutkan lah ya. Inilah kelucuan dari berita investasi yang diumumkan oleh investornya, bukan dari penerima uangnya ya. Dan apakah VTube benar menerima uangnya? Nah kita lihat sambungannya. Sudah memasuki tahapan final untuk berkoordinasi dengan pihak perbankan. Pertanyaan saya, itu uang 3 triliun uangnya Joe Anwar apa uang perbankan? Karena beritanya, baca lagi ya, sudah memasuki tahapan final untuk berkoordinasi dengan pihak perbankan. Lah kalau ini uangnya dia, nggak usah koordinasi dengan pihak perbankan dong. Ya kan? Tinggal diturunkan saja uangnya ke kasnya VTube. Kok koordinasi? Maksudnya koordinasi untuk transfer? Enggak. Di sini naga-naganya ya nanti akan berkolaborasi dengan pihak bank untuk menyuntik. Artinya 3 triliun bukan saja uang Joe Anwar. Nah kita baca lagi deh. Karena menyangkut sistem tatanan dan struktur pendanaan yang tentu akan melibatkan pihak bank secara langsung. Lah, ini uangnya bank apa uangnya Joe Anwar? Kalau uangnya Joe Anwar, ngapain ngomong-ngomong melibatkan pihak bank? Ya, lagi ya, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama antara pemilik dana dan bank yang terkait. Lucu kan? Harusnya maksud saya, dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama antara pemilik dana, yaitu Joe Anwar, dengan VTube dong. Masa dengan pemilik dana dan bank terkait? Artinya dia lagi mengharapkan kredit dari bank terkait. Iyalah, kalau uangnya itu sudah ada di bank itu, ngapain dia bilang dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama antara pemilik dana Joe Anwar dengan pihak bank? Mau juga perlu kerjasama antara pemilik dana Joe Anwar dengan VTube dong. Secara spesifik, VTube memilih untuk masuk ke bank terbaik di Indonesia. Kok lucu ya, VTube masuk ke bank terbaik. Maksudnya apa? Ini bahasa beritanya aja ngaco. Kok VTube memilih untuk masuk? Nangkep maksud saya? Kalau bunyinya gini, secara spesifik, VTube memilih untuk bekerja sama dengan bank terbaik, oke. Masa memilih untuk masuk? Memangnya VTube investor untuk bank itu? Masa memilih untuk masuk? Baca lagi ya, diantaranya BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Kata Joe Anwar di Jakarta kemarin. Loh, kok berita VTube memilih itu diumumkan oleh Joe Anwar? Harusnya diumumkan oleh manajemen VTube dong. Di sini saja beritanya sudah amburadul. Kemudian saya kasih tahu lagi ya, kalau memang mereka mengharapkan kredit dari BCA, Mandiri, BNI, dan BRI, pihak bank taruhan sama saya. Saya pernah jadi banker. Pasti bank akan keberatan. Kenapa? Satu, VTube sedang dalam kasus hukum. Tidak ada bank yang mau memfinance perusahaan yang sedang berstatus hukum. Sedang digugat, sedang dilaporkan. Kemudian tidak ada bank yang mau bekerja sama atau memfinance atau membiayai perusahaan yang skemanya adalah money game. Sampai sekarang itu masih money game, cuman ganti baju. Bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 diganti basic ABC, premium ABC. Sudahlah ya. Kalau anak kecil bolehlah Anda
kelabuhi. Tapi kalau saya dan pihak perbankan nggak bisa. Tapi kalau Anda masih percaya bahwa 3 triliun akan segera cair, tungguin saja. Sampai Januari pun tidak akan nyala. Februari pun sampai ulang tahun 1 tahunnya mereka di Bredel juga tidak akan nyala. Tapi kita lihat saja, siapa tahu terjadi keajaiban atas doa-doa para bebek dungu. Ya, keajaiban, mujizat. Mungkin kan? Aduh. Oke lah. Tapi 2 berita yang heboh ini, yang positif kan, yang satu bilang tombol on-nya sudah ada sama Kiai Eman. Yang kedua investornya sudah muncul dengan 3 triliun. Walaupun dari beritanya 3 triliun uangnya Jo Anwar, apa Jo Anwar ngutang lagi sama bank. Kan beritanya masing sumir, masing abu-abu. Kalau uangnya sudah ada, langsung cemplungin, langsung besok on dong. Di sini masing bilang perlu lagi pemahaman lebih lanjut. Ya berapa lama. Nah tapi oke lah. Tapi yang anehnya ada 2 berita heboh dan positif harusnya kan. Tetapi membuat seorang leader VTube yaitu Bapak Pendeta Effendi Laran Seduh stres. Loh kok bisa Pak? Ya kita lihat nih ya. Saya suka aneh. Kok jadi stres nih? Oke, yang seperti Anda lihat, saya nggak tahu itu stres atau gembira atau apa, saya nggak tahu. Ya, waduh, nggak ngerti saya. Sampai garuk-garuk gigi gitu ya, menjijikan juga gitu ya. Tapi kita lihat lagi nih video berikutnya yang juga ada Pak Pendeta Effendi Laran Seduh. Ya, ini videonya juga lucu, kita lihat. Kalau Anda tidak menggunakan referral, tidak membangun referral, ya saya sarankan Anda jual sebagian tanah Anda jual sebagian rumah Anda, masukkan untuk tembak bintang 6. Anda tembak 150 juta di sana, langsung beli paket bintang 6, itu namanya Anda punya aset, satu aset bintang. Nah, video tadi ya kalau kita perhatikan di awal-awal Bapak Pendeta Effendi Laran Seduh ini menganjurkan untuk ikut fast track yang 150 juta kan. Bintang 6. Ya Anda jual lah sebagian tanah Anda atau jual sebagian rumah Anda. Masuk ke bintang 6 ya untuk bayar dia 150 juta ya kan. Supaya jadi gemuk nih ya. Yang bebek dungunya yang di bawahnya tetap kecil, kurus, bukan urusan. Ya. Karena kalau Anda masuk bintang 6, Anda punya aset katanya. Aduh, ini pendeta satu nih. Kemudian ada tuh yang bayar 150 juta. Di Bredel VTube. Nangis itu Bapak ya di video tadi ya. Oh, ternyata Pak Effendi itu nggak stres. Dia mentertawakan yang terjebak, yang sudah ikut saran dia, ikut 150 juta fast track. Makanya video tadi yang saya pikir stres, bukan stres. Senang dia berhasil mengelabuhi orang, ikut fast track 150 juta. Ya.
Makanya sekarang dia yang paling getol menyemangati Bebek Dungu. Ya sabar, sabar. Wah nanti gini-gini ya. Akan indah pada waktunya. Pakailah ayat-ayat Alkitab. Ya kan? Karena dia takut juga sebenarnya. Terus saja dia memberikan pengharapan palsu. Ya. Jadi itu saja dari saya. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Saran saya kepada para pemain VTube dah ya. Yang sudah tertipu, ya, sudahlah. Ya, jangan dipikirin terus, jangan bersemangat terus mengharapkan. Tapi kalau Anda tetap mau bersemangat mengharapkan VTube on lagi, terserah sih, itu pilihan Anda, ya. Oke deh, itu aja. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan dan tercerdaskan. Seperti biasa, terima kasih.